Dalam rilis Department of Justice Amerika Serikat yang dipublikasikan melalui Justice News, Rabu, tanggal 2 Maret 2022, Jaksa Agung Merrick B. Garland mengumumkan peluncuran Satuan Tugas Klepto Capture atau Klepto Capture Task Force. Apa itu Klepto Capture? Dan apa itu Satgas Klepto Capture? Mas, tahu nggak sih Klepto Capture? Nggak tahu. Enggak. Oh, kurang tahu untuk masalah itu. Oh, nggak tahu saya. Apa? Klepto Capture? Tahu. Kurang tahu. Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu? Nggak tahu. Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu. Klepto Capture. Kalau di iklan sih kadang suka lihat sih, tapi maksud dan artinya tuh nggak tahu, nggak paham gitu. Invasi Rusia ke Ukraina membawa sejarah baru bagi dunia pemulihan aset, yaitu dibentuknya Klepto Capture Task Force atau Satuan Tugas atau Gugus Tugas Klepto Capture oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Yang menarik dari peristiwa ini adalah dimanfaatkannya aset forfeiting atau penyitaan dan perampasan aset sebagai instrumen strategi menghentikan perang di era ini. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa Satuan Tugas Federal yang baru dibentuk ini akan bekerja untuk lebih membebani keuangan oligarki Rusia guna menekan negara itu agar menghentikan invasinya ke Ukraina. Today, the Justice Department has launched a task force to hold accountable Russian oligarchs and others who seek to evade U.S. sanctions. Jaksa Agung Merrick B. Garland dalam statementnya mengatakan bahwa penegakan hukum antar lembaga yang dibentuknya ini akan didedikasikan untuk menegakkan sanksi menyeluruh, pembatasan ekspor, dan penanggulangan ekonomi yang telah diberlakukan Amerika Serikat bersama dengan sekutu dan mitra sebagai tanggapan terhadap invasi militer Rusia yang tidak beralasan ke Ukraina. Operasional Satuan Tugas ini berada di bawah kendali Kantor Wakil Jaksa Agung Amerika Serikat dan terdiri dari staf kejaksaan, agen, analis, dan staf profesional dari seluruh departemen. Spesialis dan ahli di bidang penegakan sanksi dan pengendalian ekspor, anti korupsi, perampasan aset, anti pencucian uang, penegakan pajak, investigasi keamanan nasional, dan pengumpulan barang bukti asing, serta melibatkan agen dan analis dari berbagai lembaga penegak hukum termasuk FBI,
US Marshal Service, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Investigasi Keamanan Dalam Negeri, Investigasi Kriminal IRS, dan US Postal Inspection Service. Gugus tugas akan sepenuhnya diberdayakan untuk menggunakan teknik investigasi paling mutakhir, termasuk analisis data, penelusuran mata uang kripto, sumber intelijen asing, dan informasi dari regulator keuangan dan mitra sektor swasta untuk mengidentifikasi penghindaran sanksi dan pelanggaran pidana terkait. Penangkapan dan penuntutan akan diupayakan bila didukung oleh fakta dan hukum. Bahkan jika tersangka tidak dapat segera ditahan, penyitaan aset dan penyitaan perdata dari hasil yang melanggar hukum, termasuk real estate pribadi, keuangan, dan aset komersial akan digunakan untuk memutus sumber daya Rusia dalam agresinya. Informasi yang dikumpulkan melalui investigasi satuan tugas akan dibagikan dengan antar lembaga dan mitra asing untuk menambah identifikasi aset yang tercakup dalam sanksi. Gugus tugas itu akan dipimpin oleh seorang mantan jaksa di kantor Kejaksaan Amerika Serikat pada distrik New York Selatan yang memiliki pengalaman menyelidiki kejahatan terorganisasi Rusia dan memulihkan aset-aset gelap. Dengan dibentuknya satuan tugas ini, menjadikan istilah klepto capture menjadi populer, terutama di kalangan komunitas aset recovery. Istilah klepto capture berasal dari kata kleptokrasi, yang didefinisikan sebagai individu yang korup, yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan orang-orang yang mereka pimpin. Kata kleptokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu klepto yang artinya pencuri dan kratia yang artinya kekuasaan. Sehingga kleptokrasi dimaknai sebagai kejahatan para pemimpin pemerintahan yang korup dengan menggunakan kekuatan politik yang berada dalam tangannya untuk mengambil aset dan kekayaan rakyat yang mereka kelola dengan cara menggelapkan atau menyalahgunakan dana pemerintah dengan mengorbankan kepentingan populasi yang lebih besar. Para pelaku kleptokrasi ini disebut kleptokrat. Dengan demikian, kata klepto capture dapat diartikan secara bebas, yaitu menangkap pencuri, klepto pencuri, dan capture menangkap. Contoh kasus kleptokrasi yang paling nyata adalah apa yang dinamakan Rauschwitz-Kampf, bahasa Jerman yang artinya predator ekonomi, di mana seluruh ekonomi negara didasarkan pada perampokan, penjarahan, dan penjarahan wilayah yang ditaklukkan. Negara-negara seperti itu terus-menerus berperang dengan tetangga mereka, atau mereka hanya memerah susu rakyatnya selama mereka memiliki aset kena pajak. Arnold Toynbee telah mengklaim kekaisaran Romawi adalah Rauschwitz-Kampf. Demikian penjelasan singkat tentang klepto capture, kleptokrasi, dan Rauschwitz-Kampf. Semoga bermanfaat. Dan bagaimana kisah satuan tugas klepto capture? Kita tunggu perkembangan kiprah mereka. Peristiwa yang terjadi saat ini akan menjadi sejarah di masa datang. Selamat datang di era baru pemulihan aset.